gitu. Oke, inilah dia game yang pertama dari Path of Three Series. Match pembuka di babak Mobile Legends Pempeng Professional League Season 6 Playoff. Onyx Esports berada di first pick, sedangkan EVOS Legend berada di second picknya. Ya sudah ada, wah ternyata respect bandnya langsung ya. Angela ya. Angela Angela Link. sama Link. GPL. GPL enggak pakai link. Nggak pakai link. Tapi kan memang kalau EVOS dengan Angelanya mereka segalak itu kan. Belum pernah kalah ya kalau nggak salah. Angelanya EVOS, bukan Angelanya secara Angelanya si dipakai Rek. semua tim. Iya, Angelanya Rek belum pernah kalah kan? Walaupun sebenarnya Bajan pakai Hilda pun juga setengik itu ya, Kolis dan juga Saiko, mungkin Saiko sebagai user tank. Kalau melihat si Bajan pakai Hilda, menurutmu gimana performanya? Maaf, saya jarang nonton IPL sekarang. wah. Karena saya sudah tidak di IPL. Tapi kan memang metanya nyeruduk-nyeruduk sih. Tapi ya udah, menurutmu Hilda di meta yang sekarang Bagus. lebih bagus mana Hilda sama Kufra menurutmu? Hilda. Hilda, alasannya? Ya, orang pas battle-battlean pas ketemu tuh lebih menangan Hilda tuker darahnya. Oh, itu keterim. Oh, Kalau Hilda sama oke. Jawhead, Hilda sama Jawhead kurang tahu ya. Kayaknya menang Hilda deh. Nah, Hilda ya. lebih ke arah Hilda. Alan Hilda lah dalam draft pick gitu. Iya, tapi Ini sekarang utama. yang akan di-ban kemungkinan besar adalah offline-offline-nya nih masih kebuka juga. Esmeralda udah dibuang, begitu pula dengan Uranus dan juga Natali. Sekarang ini power ban dan power pick Natali yang Yes. bisa masuk ke area jungle. Sekarang Yeah. jungle di-secure banget gak sih? Benar sih. Kayak karena memang adanya laning phase gitu. Untuk jungler pun biasanya rotasinya kan dia pertama akan ke mid lane lalu dia akan menuju ke arah jungle gitu. Karena itu yang harus benar-benar dimatikan. Dan ini Roger ya ternyata ya dari Kayak main EVOS. Yu-Gi-Oh ya. Iya. Kartu. Nih, ini keren nih, lihat nih ya gue ya. Pas first pick-nya, kamu pasti akan terkaget-kaget. Gak banyak. Kan dia, lihat ya. Kenapa? Kamu nggak tahu? Apa? Tuh lihat, keren ya. Keluar Jawheadnya dong. Ada Jelasan keren banget. Gue pikir ada apa kan? Ada Jawhead. Iya, ini Jawhead yang tadi aku sempat mention juga ya. Tapi Bener. ternyata Onyx Esports lebih memilih Jawhead ketimbang Hilda. Jadi mereka ngelepasin Hilda buat EVOS Legends yang kita tahu Bajan. Bener. Kalau pakai Hilda itu serem Yes. banget, ngaruh banget. Bahkan kalian juga masih kebuka di sini. Iya, Apakah mau Ruby, diambil? Khalid, masih banyak yang open sih di sini. Ruby. Karena biasanya Khalid kalau di EVOS Legend itu bakal dipakai di side ya. Tebak ya Net, ini bakal itunya Jawheadnya main tank apa main offlane? Tank, Feelingku sih main support tank ya. Tank. tank. Support tank. Ya harusnya tank. Tank ya. Kalau bener dikasih apa? Ah, wih, masih ada barat loh. Ya barat keluar, Iya. Rowa lagi. Barat lupa Oh, sampai iya. kita ya karena nggak kelihatan. Dilepehin. Dah. Seperti ketika Clara Monster melihat Cornet ya. Tapi itu lucu sih, dimana mereka nge-pick Harit di pick yang pertama dari EVOS Legend. Kayak yang kita tahu padahal Harit itu bukan termasuk hero priority untuk di Iya. early di pick, tapi Tapi ternyata EVOS ngambil Sekarang Harit. lagi meta. Sekarang lagi Ah, di rank gitu lagi meta hari ini. Apalagi dengan tidak adanya Link, dengan tidak adanya Roger, Harit bakal bebas gak sih? Kayak nggak bakal ada yang terlalu apa ya bisa langsung lock Harit dengan cepat CC-nya sebagai ya. core. Iya, sebagai core ya. Oke. Menarik sih, tapi oke, Harit sudah kembali lagi ke meta dan ini adalah hero favorit dari One itu sendiri. Iya. Bahkan dia sampai ke World Cup juga pakai Harit ini dan expert sama dengan Porsche. Nggak kekurangan CC kah? Nggak CC-nya kayak Karena Masih untuk butuh ya. area of effect dia baru punya dua, adalah Insanity dari X-Borg dan juga Feather Airstrike dari Farsia. Tapi nah ini benar kata Teguh tadi, ini crowd controlnya siapa yang bakal memberhentikan pergerakan dari Haritnya juga nih nanti. lock CC-nya ya. Tapi gue kalau misalkan sebagai teammate dari teman-teman anak Onyx Esports gitu ya, kalau melihat draft kayak gini, terus kalau misalkan melihat dari Suns, kayaknya lebih enak nge-pick hero apa? Buat Suns. Buat Suns, buat junglernya, buat hyper carry-nya, buat di tengahnya. Helker paling kayak. Helker. Helker. Oke. Helker Hayabusa. Helker Hayabusa. Hayabusa. Walaupun kita tahu Hayabusa untuk win rate-nya ya Clara Monster. Ya, di sana EPL. Iya, waktu di regular season Kurang baik ya. kurang baik. Selena ya. Selena juga win rate-nya juga kurang baik kan? Ya. Ya. Tapi kalau menurut Kolis pribadi, Selena ini kan salah satu initiator yang sangat baik dan juga tukang open vision yang sangat bagus. Apalagi Rexy kita tahu ya. Benar. Benar. Tapi kelemahan dia adalah dengan meta sekarang itu banyak banget match-match yang memang harus burst di match dan juga memiliki area of effect yang besar. Oh, I see. Iya. Iya kan? Jadi mungkin sebagai gantinya jika mereka ingin bermain cepat, Selena ini pilihan yang tepat. Kalau seandainya tapi ada resikonya adalah mereka akan dalam tanda kutip gambling di late game. Mungkin benar. dari EVOS kalau menurut prediksi Kolis kayaknya dia bakal pick marksman sih harusnya atau satu hero core late game sih
harusnya. Kalius, kayak Selena ini buat bantuin Harit ambil buff buat awal-awal. Ya, karena kalau nggak bakal di-rush, kan. dilempar sama Johet. Oh, Bisa jadi oke. sih, soalnya Biar parah nge-buff ya. banget buying time Iya. dari Johet nantinya. Dan ini teman-teman semua kalian melihat bahwa tim-tim berada di area yang masih secure karena kita masih dalam pandemi. Jadi dalam keadaan yang kita nggak bisa ada penonton dulu, semuanya benar. juga aman, tentram. Hanya sedikit orang saja yang ada di situ. Yes, dan ingatkan lagi untuk semua penonton, kita sudah melakukan semua protokol kesehatan termasuk rapid test juga. Jadi semua player, semua talent, semua guest star dan juga semua kru yang ada di sini sudah mengikuti semua protokol kesehatan. Dan Betul. juga buat teman-teman yang sedang menonton di rumah, jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Nonton MPL ya. Weekend ini kita full ya. Kita nonton Benar. MPL seru-seruan bareng. Nah, sekarang kita sudah melihat ada 3 hero dari masing-masing tim. Kalau misalkan melihat dari ketiga hero yang sudah bisa Diambil. dilihat oleh Kolius dan juga Yes. pastinya dari Psycho. Teguh Psycho. Helker udah di ban. Itu udah itu, Oke, kalau misalkan dari draft kayak gini, prediksi kamu kira-kira untuk game yang pertama dari Teguh Psycho, siapa yang bakal ngamanin? Apa Teguh kena denda gitu kalau dia jawab yang sebelah. Duluan bang. Ya udah, saya Ivos, saya belain Teguh. Oh, aja. ya udah. Kasihan kalau dia nyebut Ivos kena denda soalnya. Saya Kamu pengen nyebut Ivos ya? Onik. Oh, Onik. Onik dengan Oke. Darahnya udah lubuk Onik. hati saya paling dalam. Paling dalam. Paling Serius? dalam. Oke, Teguh Psycho dari hati yang paling dalam ya. Mm-mm. Mendukung Onyx Esports untuk prediksinya melihat dari 3 draft saya. Tapi balik lagi ya, ini prediksi, hanyalah prediksi gitu. Hanyalah Belum tentu prediksi. benar. Karena ini kan quickie prediksi kan, Benar. jadinya ya cuma prediksi baru 3 hero saja yang dibuka. Tapi Chow di ban oleh Evo Legend. Padahal aku ingat banget si Zace, dia itu ngomong udah anti match pakai Chow aja. Tapi ternyata Evo Legend mereka ngebuang Chow-nya nggak mau. Ada sisi yang bisa nge-lock ke area Harit pula. Dan kita tahu kalau ada Chow tambah Johet, Oh, udah di ban ya. power Chow di ban ya. lock-nya itu di Onyx Esports bakal kuat banget. Bakalan Tapi ambil memang apa pilihan ya yang ini? tepat untuk Ivos menurut Kolius untuk nge-ban Chow sih. Karena dengan adanya Chow The Way of Dragon itu bakal berhentiin Harit Iya. ketika dia menggunakan zaman force-nya, ya kan Chrono Dash-nya untuk segera lompat-lompat. Adanya Chow tuh langsung di lockdown gitu aja. Langsung di Way of Dragon, malah Harit bisa langsung enak banget ditarget sama kawan-kawan. Atau justru malah respect band ke anti-mage. Yang kita tahu, biasanya di side dia pakai Chow. Bisa jadi. Oke. Nah, ini kan tadi udah dari para guest star, Wiki prediction-nya. Kalau dari Akalara Mongsara Budeku Cayang, Aku suka banget sih ada Barat di sini Oke. dari tim Evo's Legend. Apalagi ada Harit juga yang udah Oke. kita tahu performa One pakai Harit itu luar biasa. Mungkin aku bakal ke arah Evo's Legend sih. Budu. Oke. Kalau Kornet, kalau kamu ngeliat kayak gini gimana Net? Kalau dari aku, sebenarnya aku melihat dari draft aku suka dari Force Legend ya. Tapi entah kenapa aku penasaran sama performa dari Suns dan juga anak-anak Onyx lainnya, terutama Jadi dari yang Suns mana? ya. Jadi aku Wiki milih prediction nih. Onyx Esports. Oke, jadi kita dua-dua dong. Kita dua-dua. Suaranya luar biasa ya. Jadi inilah dia ada Onyx Esports tersisa 2 hero lagi terakhir. Apa nih? Psycho. Nah itu yang gue tunggu-tunggu dari tadi ini. Makanya dia dong. mau pick apaan ini? Tamus! Ini kan teammates-mu nih. Kamu nggak pernah dengerin mereka? Enggak. Saber, Alice kan habis di Kamu dikit banget sih. Shinshin. Oke. Boleh. Shunshin. Dan satu, entah parasinya bakal di mid atau di samping ya. Dan ada Tamus. Benar, Oke. Tamus dan juga Yisan sih. Kita hampir melupakan Tamus dari tim Onyx Ini Esports ya. Onyx bakal main early game, ini bakal main scaling sih ya. Ini masih ada Hilda yang open. Entah dia mau Barat jadi tank atau Barat jadi offlaner nih. Karena kalau adanya Hilda berarti Barat harusnya offlaner. Tapi enak gak sih Barats? Wah, enak banget. Walaupun sebenarnya dengan emblem tank kan berat banget tuh jalannya. Tapi Atau dia pakai emblem support biar plus 10% bisa jadi movement speed. tergantung beberapa strategi sih. Sepengetahuan Kolius ada Barat yang memang mainnya tuh pakai emblem support pakai atau bahkan emblem support. pakai Emblem support ya? Ya, Support, oke. atau bahkan sampai ada yang pakai Blood of Festival. Hilda, Festival terakhir. Oh iya, untuk Iya. fighter. Iya. Tapi Oke. lihat last pick dari Evo's Legend ini Bajan. hero Bajan Hilda. banget. Signature-nya ya. Bener, buying time dari Bajan Yes. itu selalu bagus banget di awal. Dia kasih space yang sangat besar untuk temen-temennya. Jadi wow, Evo's Legend punya hero-hero andalan mereka di sini. Oke, kalau begitu sudah kita lihat tadi untuk Psycho prediksinya ke tim Onyx dari Cornet juga tim Onyx Esports, dengan dari Kolius dan juga Clara Mongstar Evo's Legend untuk game yang pertama. Teman-teman juga Wow. bisa melakukan prediksinya, tinggal follow aja di mpl.id official. Di sana biasanya ada di story-nya, nanti kalian tinggal
pilih kira-kira untuk game pertama siapa yang bakal menang. Asal tinggal banjir di kolom komentar di bawah. Spam sebanyak-banyaknya hashtag dari kedua tim ini karena mereka lagi butuh banget dukungan kalian semua. Benar banget, ramaikan komentar positif teman-teman. Dan nanti juga kita bakal banyak banget giveaway untuk MPL Playoff season yang ke-6 ya. Jadi kalian ajak teman-teman kalian untuk nonton. Dan kita akan langsung memulai saja untuk game yang pertama. Kita langsung lempar kepada caster kita di sana. Ada Pak Pulung dan juga Ranger Mas. Silakan. Di. Udah mau mulai. Oh, udah mau mulai? Udah mau mulai. Taruh dulu, taruh. Maklum. Mana dua-duanya lu ambil bagi gua atuh kayak gitu ya? Nggak ada. Ini Samsung Galaxy A series udah nomor Ah. 1 lah. Dan kita juga bakal menyaksikan ini adalah penentuan. Yap. Ya kan, jadi tanpa berlama kita langsung masuk saja ke dalam game. Ini dia di pertandingan pertama Playoff Mobile Legends Professional League Season yang ke-6. Yoi. Wow, ini dia EVOS Legend versus Onyx Esports. Alright, dan di arah mid udah ada Drian bersama dengan Bajan. Bakal coba diganggu seperti kata seorang Teguh Saiko yang menjadi camat. Yap. Sedangkan ini sepertinya di arah EVOS Legends sudah bakal coba dirusukan kembali. Tapi ternyata prediksi seorang Teguh benar. Dia bakal lihat jauhheadnya. Jauhheadnya Sama, bakal Pak. mengganggu. Bajannya Iya. pun juga akan mengganggu. Dan betul sekali dilempar seperti dugaan. Dan ternyata Rexy berhasil mengusir mundur. Sedangkan Bajan bakal coba mengganggu. Sas, apakah menggunakan Oh satu my barang God. dan berhasil digunakan Bajan coba dilempar dan gak ada follow up lagi. Benar sekali. Untuk di awal-awal mirroring yang dilakukan oleh Drian tadi menggunakan Jawhead sama seperti Bajan mencoba mengganggu. Tapi mendadak Pendragon udah nggak imut-imut lagi. Ini ya dinosaurusnya udah gede banget di bagian mid. Untuk Wania berhasil mendapatkan blue buff tanpa adanya gangguan lebih dari Jawhead. Tapi kali ini udah ada Mountain Shogun telah dikeluarkan dan Sans berada di arah mid lane mencoba Yap. untuk melakukan pergerakan. Bajan masih level 2 sedangkan RKT di arah top lane masih sabar berhadapan dengan seorang Boots. Dan kali ini lihat di mana ada Sans yang bakal coba diganggu kembali di sana. Oke. Udah ada Bajan harus coba mundur, cewek bakal coba untuk mengganggu pergerakan. Oke. Tapi ternyata tidak ada ejector untuk kali ini. Iya, dan Bajannya pun berhasil untuk pergi lagi ke arah yang berbeda setelah dia tadi mengganggu banget ya, memberikan sedikit gangguan. Tapi untuk di Zaman bagian Force telah bawah, dikeluarkan, coba dimakan, Oke. dibuka, dicelup, dilatih dan Force Blood didapatkan oleh EVOS Legends. Sedangkan itu Wow. Drian di arah bottom lane bakal coba untuk mengganggu pergerakan, tapi ternyata EVOS Legends lebih unggul. Tidak ada pertukaran Yap. point kill sama sekali. First blood tadi berhasil diamankan oleh EVOS Legends setelah Barasnya berhasil untuk langsung nelen ya, diputer, dijilat, dilepehin, dilanjutkan oleh Harit. Mereka mendapatkan poin pertama, mereka balik lagi ke bagian tengah. Udah ada beberapa hero yang berkumpul. Jawhead juga masih masuk di dalam mode bushnya, masih bersembunyi aja melakukan rotasi ke bagian bawah. Tapi Hilda, coba lihat di mana posisinya sekarang. Bakal coba diganggu, cewek tidak bisa wings by wings. Udah masih ada Slameo kali ini. Sans bakal coba untuk merebut satu buah itu Wonder. Sama Oke. Force dikeluarkan, menuju ke seorang cewek Force. dan bakal mundur. Ultimate kali ini ternyata bertukar posisi dengan seorang Boots. Iya, Yang benar bukan sekali. Kolius. Buset, Kolius tadi baru aja kita lihat di MPL Quickie ya, udah ikut juga prediksi-prediksi. Tapi di bagian tengah Bajannya masih bersembunyi sedikit lagi, level 4 akan lebih berbahaya lagi. Sementara untuk Drian mencolek ke arah Turtle, ngikut ini Turtle-nya kemana? Coba RKT, pergi. lihat cica-cica ini menuju ke Oke. arah Turtle. Ternyata dia menggunakan untuk defensif. Oh Dan my ternyata God. masih di ejector. Nggak ada yang bisa nge-push seorang Yap, Bajan. yap. Masih bisa berhasil. Ultimate mau coba kabur dan ternyata Bajan menggunakan purify-nya untuk kali ini. Iya, dan dia pun selamat. Saman Force yang telah dikeluarkan. my Single Peter, God. Rolodes, Sans, Satu where hit. are you going? Gak boleh Satu bola. hit. Dan Sans harus down. Sansnya down. Ini dia sebuah penggerebekan yang dilakukan oleh Harit. Solo Oji, solo Harit di sana dan berhasil untuk mendapatkan Yisan Dan lihat Iwana Nama dari Ponti masih mau Iwana lebih. Nama. Anti-base setengah tangan. Seperempat Better tangan. strike. Dan Fajar lihat. The power of Thumbs Monster. down. Dipandu cewek pengguna sabar pos. Oh my Lagi God. San. Oh my God. Iwana Nama dari Setengah Ponti down. coba dilempar. Dan ternyata masih bisa survive. Iya, ejektornya connect ke arah Wan, tapi nggak ada follow up damage lagi. Wan-nya berhasil untuk menyelamatkan diri. Turtle sekarang yang menjadi objektif mereka. Siapa yang akan ditelan, tapi ternyata untuk sekarang berhasil diambil oleh Wan. Flicker udah digunakan. Wan kirain aku masih mau coba untuk ngedive. Tapi ternyata tidak. Ada blue buff yang dimiliki RKT. Udah Yap. lihat. Oh my God. Stiker Aduh, M1 telah hardang dikeluarkan. ya.
Dan kali ini Bajan Power of Fantas telah dikeluarkan. Langsung cewek di arah belakang sana memberikan satu buah pedal listrik. Yap. Seorang reaksi hanya untuk mengusir mundur. Oke, terjadi pertukaran posisi juga ya antara Pendragon dan juga Res. Sementara Bajan langsung aja ngegetok ke bagian rumput. 3 orang bersatu bersama-sama. Seperti yang mereka akan mendapatkan outer turret yang ada di top lane milik Onyx Esports. Sepertinya kali ini Onyx Esports sedikit surprise dengan permainan dari EVOS Yap. Legends ya. Ini benar-benar mengaum EVOS Legends walaupun dia legend, tapi ingat langsung ada reaksi di sana berhasil mendapatkan cewek. Oh my god, Soliter Garote berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Rian bakal melempar seorang Bajan. Bajan mengganggu di arah belakang. Rian masih mau lebih. Boost bakal coba untuk mengganggu pergerakan, tapi reaksi masih standby on position di dalam rumput. Ini dia, Bajan kalau udah dapat Hilda akan sangat berbahaya sekali. Layaknya ibu-ibu yang nagih kosan belum dibayar 14 bulan nih, nafsunya udah kemana-mana nih, langsung dikejar aja. Sementara itu di bagian bawah, Xbox seorang diri, akankah dia langsung digerebek aja karena udah ada 3 player yang berkumpul. Enggak, mereka bakal coba di zoning out boots-nya. Langsung adalah Sanity untuk defensif. Oh Bajan my God. terkena seperempat darah saja, tapi nggak mau di follow up karena ada 3 player dari tim Onyx Esports di arah bottom lane dan One masih melakukan blue buff terlebih dahulu. Iya, dan Clock of Destiny diambil oleh cewek. Parsianya akan semakin sakit lagi. Di bagian tengah mereka berkumpul bersama-sama. Mereka melakukan rotasi ke mid lane-nya. Tamus di bagian atas berusaha untuk meng-cutting minion, tapi untuk sekarang, Ejector wow, bisa berposisi keluarkan. David Wanana Sakit pada banget, Ponti ini berhasil dapatkan 1 poin. Ultimate mau coba dijilat, Yap. ternyata enggak. Pendragon lidahnya enggak sampai. Setelah Masih itu Sun selamat. kali ini menggunakan 1 buah retribution dan Bajan. Bakal Oh. coba dipukul mundur. PDS terakhir, Satu hit. hit terakhir. Masih bisa digoceng. Kiri kanan depan belakang dan Purify. Lagi-lagi menyelamatkan seorang cewek. masih selamat. Cewek 1 hit lagi ke arah Bajannya, tapi untuk Turtle nggak bakal ada kontes dan akan diambil oleh Wan. Semakin kaya lagi, semakin kenyang lagi, levelnya semakin jauh meninggalkan. Di bagian bawah mereka owning parah untuk Dan sekarang. ini Wan menggunakan Harit dengan skin EVOS-nya. Yap. Lihat Wan dari Pontianak nih Wan menunjukkan nih. performa yang luar biasa. 2-0-2 memberikan pressure di mid sampai di arah bottom lane. Lihat side dari EVOS Legends, mereka berhasil mendapatkan Ya ampun. keuntungan lebih. 1 buah habis roll ternyata gak berhasil mengenai para pemain dari tim Onyx Esports. Benar sekali, tapi tadi kita lihat ya, Harit mencoba untuk memisahkan diri sesaat. Wan-nya dia berada di bottom lane sendirian, menunggu kehadiran dari Yuzongnya, baru mereka bertukar posisi. Sekarang Wan-nya udah kembali on position. Akankah kali ini diputar, dijilat, dilepehin, dikejar oleh Pendragon? Serem banget. Kemana? Ih, ayo Gak sini boleh nak. pulang, maunya digoyang. Lihat, bakal coba dihajar. Habis Misil. roll dan ultimate mau kemana? Oh my Bosku masih bisa God. bertahan. Ultimate tidak bisa terlalu lama. Dan di arah mid lane, lagi-lagi Wan Lane. coba untuk menggocek seorang Trian. Pada saat digoceknya Wan ya? ternyata ultimate Tamus terkuat di bumi tak berhasil menahan damage lebih jarak top lane. Benar sekali, 3 kali sudah anti-match tumbang, dan inner turret yang ada di top lane pun akan menjadi santapan yang nikmat untuk EVOS Legends. Sementara untuk cewek hanya bisa melihat dari kejauhan, gak berani untuk mendekati. Ngeri banget bang, ditelan hilang sudah Parsianya. RKT udah punya Apocalypse Wings, Bajan juga udah punya kali ini anti Quiras, tapi Yap. di depan sana Bajan udah melihat seorang Rian, harusnya sudah mengendus keberadaan dari Oke. bensin seorang Rian, bakal coba dihajar. Rian gak mau terlalu terburu-buru, ejector bakal bisa dikeluarkan, tapi ternyata EVOS Legends mendominasi di 8 menit pertama. Gila, mendominasi sekali bos. Kita lihat aja, nggak ada satu turret pun yang berhasil tercolek oleh anak-anak Onyx Esports. Pedalaster dikeluarkan, sakit banget, tapi mereka semua berhasil untuk mundur. Bajannya berhasil dilempar dengan ejector. Untung masih bisa kabur Oji. Miraga armor dari boots juga udah pecah, harus balik kembali, tapi di sini masih ada Turtle yang coba diamankan oleh Wan, anak Ma dari Pontini. Dan di arah bottom lane, cewek mencoba untuk mendapatkan clean minion bersama dengan seorang anti-match, bakal coba dikawal. Tapi ada Bajan Yap. dan kawan-kawan yang sudah terlihat. Berubah bakal coba dilemparkan. Bajan ada ejector. Bajan. Atau Popos masih bisa bertahan. Bajan tahu banget damage yang dia terima. Wan coba untuk dive in. Satu karena cewek. Coba, Masih Bos. bisa kabur. Blazakon Pop Yusuf. dan ternyata Wan masih berada di sekitar turret. Oh Benar sekali. my god. Tukang sampai kejebur gas. Oh my god. Sekali ini dia tumbang. 2 player tumbang. Untung gak ada Lord dan RKT. What are you doing? The bottom lane terlalu offside. Lihat
naga terlalu birahi kali ini. Benar sekali, naganya pun harus hilang. Tapi tadi kita lihat Wan sang juara M1. Kali ini dengan zaman force-nya terdiam, tersipu, malu saja. Anti-match tidak bisa melakukan apa-apa. Dan dia pun harus hilang untuk keempat kalinya. Dan lagi-lagi kali ini turretnya 2 sudah hilang di arah mid lane. Para pemain dari tim EVOS Legends mengaum roar kali ini di game yang Roar, ya. pertama. Onyx Esports sepertinya harus benar-benar berhati-hati. Kita bakal lihat replaynya By by Axe. Axe kali ini ya. Lihat, Oke, Taman ini- Pos di dive ini bagus banget. Tat, mau kemana bos? Dimakan bos, tak dilepehin bos. Bos langsung dimentokin ke dinding, bingung. Tapi tadi reknya awalnya dia langsung mengejar ke arah Isansi, tapi ternyata malah terkepung habis-habisan, hilang sudah Yuzongnya. Lassi Sanity langsung ke arah belakang, ternyata Yap. nggak dapetin apapun. Wan masih berada di arah belakang dan ini EVOS Legends tidak boleh melakukan sedikit kesalahan. Masalahnya kita ingat di regular season Ya. Onyx Esports dia pernah 1 kali berada di posisi tapi dia membalikan keadaan. Benar sekali, karena kita belum bisa menilai tim mana yang menang ataupun kalah sebelum base terakhirnya hancur, Ji ya. Dan ini ada fakta cool by Axe. Harit merupakan hero one yang terlupakan. Dan ketika mengingat hero ini sangat identik dengan juara M1 itu sendiri. EVOS Legend yang dimana One menggunakan skinnya saat Iya, ini dia skin M1 yang berhasil mereka dapatkan setelah berhasil menjadi juara dunia. Tapi sekarang sepertinya tempo sedikit melambat. Mereka hanya Oke. menunggu di bagian luar. Ada Yuzong di bagian atas untuk membersihkan minion aja. Selena dan Bajan yang menggunakan Hilda hanya memantau dari kejauhan, mapping aja. Karena sekarang Lord udah akan dicolek Yes. dan dihabisin oleh anak-anak EVOS Legends. Bener banget, tadi kita juga udah lihat Lord by Cam mandiri ya tentunya, di mana Lord sudah muncul dan ternyata EVOS mereka nggak sampai nunggu menit ke-12, Yap. mereka langsung mengamanin. Dan untuk kali ini sudah diamankan oleh tim EVOS Legends, mereka butuh super minionnya. Kita tahu memang Lordnya belum punya charge kali ini, tapi super minion di 3 lane yang berbeda itu bakal sangat membantu Sangat mereka membantu sekali. ketika cuma ada inhibitor yang tersisa. Benar sekali, karena super minion dipastikan akan berhasil untuk mengalahkan minion-minion biasa yang dimiliki oleh Onyx Esports. Tapi untuk Pendragonnya udah mulai mendekati dan udah mulai melakukan rotasi sambil tetap mempertahankan stacknya di 25 agar tetap obesitas nih Dinosaurusnya ya. Daripada dia kecil imut-imut, ya susah banget nelannya. Bener banget, dan lihat kali ini Pendragon bakal coba di garis depan. Bapak Lord yang terhormat Yap. sudah muncul di arah top lane. Dan lihat bakal coba diganggu pergerakannya oleh Oke. para pemain dari tim EVOS Legend. Ini Pendragon nggak boleh kurus sih kalau kayak gini. Kalau Nggak dia boleh. sampai kurus, ini bakal bahaya banget tentunya untuk para pemain dari tim EVOS Legends. Ternyata Wan anak mak nih udah di arah top lane. Yap, Ada yap. S-Track langsung mencoba Ini dia. melakukan clearing minion. Dan Pendragon di garis depan. Kontes Shocker telah dikeluarkan. Kontes Shocker. Lanjutan ini untuk clearing minion. Zaman RKT ke arah belakang. Cewek yang dituju. Yusuf. Lihat burung merak bakal kejar-kejaran sama Kejar, bro. naga. Tapi ternyata turretnya nggak pecah. Oke. Bajan harus mundur. Wan masih bisa selamat. Oh my Anti-match di God. depan tertangkap Anti-match. kali ini. Dan lihat anti-match di panis. Oh my God. Untuk saja Wow. ini bukan Lord di menit ke-12. Benar sekali, Ultimate masih bisa mempertahankan pintu. Sekarang zaman force-nya udah dijektor, mengusirnya ke bagian belakang. Lassi Sanity dikeluarkan tapi immortalnya belum pecah. Sementara itu 4 player dari EVOS Legend pun mereka masih sangat kuat sekali. Masih sangat kuat. Masih sangat kuat sehingga mereka berhasil mendapatkan inhibitor turret Yap. dari Onyx Esports. Cuma bisa bertahan kali ini hanya untuk menunggu momentum. Drian, kalau mereka berhasil dan mampu menangkap seorang Wan anak Mada di Ponti ini bakal mungkin bisa merubah segalanya. Karena kita lihat dari tadi benar-benar Wan yang ngacak-ngacak, bisa dibilang Yap. Lionel Wan benar-benar mengacak sisi backline dari tim Onyx Esports. Benar sekali, masalahnya untuk Onyx Esports mau deket-deket juga malas. Ada Bajan, lalu ada Daytona Welcome yang dimiliki oleh Barats yang bisa menelan. Tapi untuk sekarang Federasi dikeluarkan, Baratsnya dibuang, dipanah tapi nggak berasa, kulitnya udah tebel banget. Lebih sakitan kulitnya kayak daripada panah yang dikeluarkan oleh Yi Sansin. Tertinggal cukup banyak gold dari seorang Suns. Kali ini 11.000 didapatkan oleh seorang Wan. Dan Suns Wow. hanya 7.000. Sedangkan itu dari sisi EVOS Legends. Mereka benar-benar mendominasi. Kali bakal coba dipasang. Ledakan from ke arah depan. Ledakan Langsung from. anti-match yang ternyata hanya Drian di arah belakang Anti-match. sana. Dipisahkan Warnya. Tertangkap Driannya. Langsung dilepaskan. Oke. Dan lihat keluar waktu. Drian. Gak dapetin apapun. Malah Sakit harus banget. kena Drian. Dan ini dia. bencana untuk Onyx Esports. Mereka kehilangan Drian di garis depan. Benar sekali.
sekali. Driannya berhasil ditangkap. Driannya digebukin. Badannya bonyok sadadanya. Nggak bisa lagi balik ke kelompoknya. Dan kali ini untuk Onyx Esports mereka harus bertahan dengan 4 orang. Apakah mereka bisa menahan gempuran dari anak-anak EVOS? Karena 5 playernya sesaat Ini bakal lagi dipaksa. udah ada bau-bau mau nyerang sih Ini ini. bakal dipaksa kali ini Dipaksa sepertinya oleh para pemain dari tim EVOS. Tapi di arah top lane Yap. ternyata mereka benar-benar sabar, disiplin. Mereka ternyata tahu tidak cukup Oke. untuk mendapatkan dan Wan kali Dapat berbahaya. Anti-match langsung hilang Frag Carbon dari seorang Boots. Ternyata lebih memilih untuk mundur dibanding untuk memaksakan keadaan yang tidak pasti. Karena kita tahu laki-laki di luar sana tahu bagaimana rasanya dengan keadaan yang tidak pasti. Sakit banget Pak menunggu hal yang tidak pasti Pak. Pak Oji udah pengalaman banget kayaknya tuh ya. Yes, benar banget. Kali ini Wan, anak mak nih bakal coba dapetin red buff lagi. Dan Oke. ternyata Drian tertangkap. Dipacul. Ini bakal cukup jadi bencana. Lihat Drian bakal dipanik. Ditelan. RKT berangkat. Satu ada RKT. Sakit banget. RKT dapat ditaruh. Lihat dengan execute-nya. Dia down. Harus segera bakal coba dipasangkan boost di sana. Berhasil selamat. Ultimate. Satu versus Ultimate. everybody. Dan ternyata Ultimate tabus terkuat di bumi pun harus tunduk dan kabur. Wow, nggak ada 1 detik dia masuk ke dalam kerumunan. Setengah dari keseluruhan HP yang dia milikin sudah hilang. Tapi untuk sekarang, Lord akan menjadi milik EVOS Legends kah? Atau akan dikontes lagi oleh anak-anak Onyx karena mereka sepertinya memberanikan diri untuk maju ke bagian depan. Ada expert missile yang dikeluarkan. Zaman Fox belum terlihat. Tapi sepertinya Daytona Welcome berhasil untuk langsung menelan ke arah Ultimate. Ultimate tidak ada senjata RKT. Harus tumbang menjadi Oh my God. naga bakar. Dan Sama orang hilang. Force. Triple kill. Looking Bisa for sih. Maniac. Dan ternyata Rexy Diambil berhasil oleh mengamankan. Dan this is disaster yang artinya ini bencana. Wow. Lihat di arah top lane. Para pemain dari tim Onyx Esports Yap. bakal coba dipus habis-habisan. Dari sisa seorang Trian. Dipus. Gak bakal dikasih ampun. Lihat langsung ada Habis. Taman Fox. Chronos Vision, Synchronex. Dan ternyata Wan lebih fokus ke Wan. arah dan EVOS Legends. EVOS Legends. Take the game one. Game 1 milik EVOS Legend. Congratulations, tapi tenang. Ini best of 3 series. Masih ada game kedua apabila Onyx bisa menyamakan kedudukan. Kita akan melihat game ketiga. Tapi kalau sampai EVOS berhasil untuk memenangkan game kedua berarti 2-0 untuk EVOS Legend. Permainan yang tidak disangka-sangka dihadirkan oleh Wan dan kawan-kawannya. Wan, anak mak dari Wah, Pertini gila sih. dengan Haritnya kembali lagi. Lihat, gak bisa tertangkap dan bahkan Wan tidak tumbang sama sekali. Gak tumbang, bos. Gak tumbang sama sekali di game yang pertama. Tapi ingat, ini adalah best of 3 Best of three series, series. yang dimana mereka harus memperhatikan di game kedua. Karena di regular season mereka pernah menang Yap, di game pertama melawan Araki Hoshi dan ternyata dibalikin di-comeback keadaan ya. dengan keadaan 2-1. Ini benar-benar gila permainan dari Wan dan teman-temannya. Seluruh perform terbaik yang mereka punya kayaknya bakal mereka keluarkan tadi itu ya. Ini benar-benar sebuah hal yang sangat-sangat mengembirakan bagi seluruh fan EVOS Legend yang ada di luar sana. Kenapa? Karena setidaknya hari ini mereka bisa melihat bagaimana perform dari anak-anak EVOS yang begitu gemilang. Benar banget, dan ternyata surprise attack yang dibicarakan Rek adalah ini. Dengan Gila, performa mereka yang luar biasa. Dia benar-benar mendominasi dari sisi samping Pendragon. Walaupun di awal dia mencoba untuk membantu untuk merusuh seperti Yap. dugaan oleh seorang Psycho. Dan ternyata di cover dengan baik. Dan malah Sans gak dikasih nafas sama sekali. Di sini Sans benar-benar terdiam. Bertekuk lutut, berpasrah diri. Udah gak punya space apa-apa. Iya benar sekali, Bajan dari awal mengganggu di area blue buff yang dimiliki oleh Onyx Esports. Lalu di bagian atas Pendragon untuk di awal-awal mereka tadi memenangkan tiap lane yang mereka miliki, Oji. Hanya sementara Yuzong di bagian bawah tadi yang mungkin menunggu bala bantuan dari teman-temannya. Setidaknya mereka berhasil juga untuk mendapatkan tiap lane yang ada di Land of Dawn. Alright, betul banget. Dan tentunya ini masih best of 3 Best of- series. Mereka masih memiliki kesempatan Yap. untuk Onyx Esports dan EVOS Legends. Kalau ingin melaju ke babak selanjutnya, mereka harus mengamankan game yang kedua juga. Benar Karena sekali. kalau game kedua diamankan Onyx, gak ada yang tahu di game ketiga bakal siapa yang akan memenangkan. Karena ketika game ketiga, itu benar-benar mentalnya bakal berubah banget. Mental tuh naik turun banget Pak. Mental. Campur aduk kayak air dimasukin ke botol setengah tuh diaduk-aduk, aduk itu udah campur aduk banget di bagian dalam sama seperti kita tadi yang emang bener-bener
Excited banget ngelihat sebuah pertandingan baru game pertama di match pertama di babak play ini nih. Ini benar-benar menggila loh. Sumpah lah bener-bener Oji. Yes, benar Hah? banget. Tapi mungkin ini harus diperhatikan dari mulai Baras dari seorang Pendragon. Benar. Beberapa kali Pendragon menggunakan Baras itu benar-benar dia itu tahu timingnya. Ketika Tahu timing. Rian mau coba untuk ngebuka map Yap. aja, itu ternyata dimakan, dijilat, langsung Dilepehin, ya. dimakan, buset, dilepehin langsung diputar, Pokoknya dijilat, dilepehin lah pokoknya itu luar Gila biasa. emang timing yang dimiliki oleh Pendragon. Diputar, dijilat, dilepehin. Detona welcome-nya dia tahu kapan harus menggunakan. Dia tahu kapan harus mengeluarkan misil expertnya. Kenapa dengan misil expert setidaknya ada orang yang mendekat aja yang ingin kabur. Kalau dia berada di dalam misil expert, dia akan kembali ke pelukan dari Barat. Yang pastinya Barat nggak sendiri. Barat memiliki 4 teman lainnya yang siap untuk memberikan damage dan juga hantaman terhadap satu player tersebut. Bener banget. Malaikat juga tahu ya. Buset dah, Dan Bang. di mana kali Di mana ini itu? Onyx Esports harus coba memperhitungkan Barasnya. Yap. Mungkin ada beberapa hero yang coba di-trigger untuk mendapatkan ban terhadap Barat atau melepas Barat untuk Onyx. Ataupun Onyx mau coba main dengan adanya Chow. Karena seperti kata Bude Mongstar, di mana Zeus memancing. Ya, memancing dengan adanya udah pakai aja Chow-nya anti Pakai match. aja. Supaya kita menang ya katanya ya. Emang ya, kalau kayak gitu tuh pancingan-pancingan kayak begitu kadang menimbulkan hati ini berkecamuk, Ji. Masalahnya Apa? ini itu adalah playoff. Piye, Pak? Jadi ke-trigger dikit, Buset. terus panas dikit tuh nggak boleh. Nggak bisa. Masalahnya kalau misalnya udah panas, Panas haredang. haredang, Heeh. main tuh jadi nggak fokus. Nggak fokus, Pak. Susah. Benar, Kalau nggak fokus, apalagi di hari pertama, match pertama aja kalau siapa yang kalah di sini, berarti kita dengan berat hati harus mengucapkan say bye-bye. Yes. Dan kita juga bakal ngobrol lebih dalam lagi dengan analis kita. Kita bakal lihat apa yang dikorek oleh 2 orang pintar kita. Tapi kita bakal langsung tanya ke Profesor dan juga Opung Wawa. Oke, kalau begitu Kira-kira. sepertinya mereka udah siap nih ya. Kira-kira Apa tuh bagaimana pertandingan di game yang kedua? di game yang kedua? Langsung aja Profesor KB dan juga Opung Wawa. Silakan Prof KB dan Opung Wawa, silakan. Oke, match pertama atau bisa dibilang match pertama pembukaan kita untuk game yang pertama juga EVOS Legends. Satu Match game. kejutan lebih tepatnya. Ini Mantap. benar-benar kejutan yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh teman-teman dari EVOS Legends dan ternyata kejutannya itu datang dari racknya sendiri. Ternyata racknya itu bukan dari EVOS tapi sebagian besar kejutannya datang dari racknya sendiri. Yuzong Yuzong. yang bisa kita bilang jarang banget dimunculkan sama Rek kali ini. Tiba-tiba ngacak-ngacak lini tengahnya teman-teman dari tim Onyx Esports. Dan draft yang sangat luar biasa dimainkan oleh EVOS Legends, Om Wawa. Ya, di mana mereka berhasil untuk mengamankan Barat Mhm. di first and second pick mereka juga, dan Barat tadi juga dari Pendragon berhasil untuk mengacak-acak di bagian bawah lane Wah. tempat anti match berada, dan kita melihat bener sih kayak Kacau sih. begitu dia sudah punya huge guy, dia langsung nabrakin Tara, jadi dia berani untuk melakukan dive in ke bagian tengah dan bisa mendapatkan first blood. Dan entah kenapa ya, kayak target utamanya itu adalah seorang anti-match. Apakah karena di sini Onyx Esports melihat kelemahan di sini adalah Onyx Esports tuh lemahnya kalau misalkan anti-matchnya udah goyang mentalnya. Makanya terkena first blood, mainnya jadi acak-acakan. Dan memang ya, nggak cuma 1 kali 2 kali, Om. Anti-match kalau terkena first blood, ini kayak bakal langsung kacau gitu tempo permainan dari Onyx Esports sendiri. Iya, bisa jadi. Bisa jadi kayak gitu Bisa sih. jadi kayak Bisa jadi kayak gitu. Iya, tapi let's see lah nanti untuk game yang kedua. Kalau kita lihat tadi dari game yang pertama juga, bahkan dengan di bandnya Lunox dan melepaskan Hilda adalah salah satu pertanyaan kalau menurutku ya, karena Hilda itu sangat bagus di tangan dari Bajan dan EVOS. Mereka berhasil untuk mendapatkan Hilda sebagai last pick mereka. Oke. Ini pergambarannya. Misalkan ngeband Lunox, tanda tanya segini. Ya. Tapi nggak ngeband Hilda, tanda tanya segini. Gede banget. Gede banget. Kenapa Hildanya bisa dilepas? Seperti yang kita tahu bahwa Bajan itu sangat nyaman dengan Hildanya. Pola tempo permainannya juga bisa dibilang rusuhnya buat dia nge-engage, tarik ulurnya juga dia bisa banget soalnya. Om. Ya, dan juga kayak kalau menurutku dengan Yisun Shin ya, Yisun Shin dari Aha. Sun sendiri tadi kayak masih kurang untuk bisa mendapatkan Berat, farmingan time, agak-agak berat banget karena dia belum bisa mendapatkan item. Sedangkan kalau kita bandingkan
dengan Harit yang dipakai Wah. oleh Wan juga. Haritnya sudah bisa aktif langsung di level 4. Dan Ketika zaman berkali-kali, Fox sudah ada. benar, Iya. dan berkali-kali ya, ejector dari seorang Drian ini selalu dihindari dengan menggunakan satu buah dash yang luar biasa, tentunya Chrono Dash yang sangat manis dan membuahkan hasil juga bagi teman-teman dari tim EVOS Legends. Karena Wan-nya juga tahu ini hero-nya dia banget, ya kan, hero M1 banget. Karena kita tahu sendiri ini kayak ngelihat Harit tuh kayak balik lagi ke season 4 gitu. Wah, kayak flashback ya. Flashback kita, sedikit flashback gitu. dikit kita. Dan pastinya juga ya, kalau kita lihat kayak permainan dari EVOS Legends, gua akuin sih di playoff ini mereka sangat-sangat berubah banget. Betul. Mereka udah well prepare, mereka sudah mempersiapkan segalanya bahwa ketika sudah ada kayak Johet, ada Tamus yang coba untuk deketin di dalam semak. Benar. Itu udah ada Pendragon yang nunggu dengan baratnya dia. Selalu. Pasti makan satu. Pasti dapetin satu dia. Dan entah kenapa ya, kayak di sini kita melihatnya kayak Pendragon selalu nempel sama Bajan. Dia tahu gimana caranya untuk memanfaatkan dari Detona's Welcome yang deket tembok, iya, terkena stun oke. Tapi di sana Hildanya juga stucknya udah 8. Iya. Jadi ketika udah mengeluarkan damage langsung ke arah satu hero dari teman-teman tim Onyx Esports ini bakal keluar damage terbesarnya sih. Iya, dan jangan juga kita lupakan bahwa adanya REKT dengan Yuzhongnya. Ketika kita melihat ada setup itu. yang coba untuk dilakukan. Ada Fedor Airstrike. Misalnya dia udah setup semuanya Black Dragon Form datang. Mengacak-acak lini belakang dari Onyx Esports. Di mana item dari mereka juga belum jadi secara sepenuhnya. Itu yang buat berat dari Onyx Esports tadi Betul. menurutku di game yang pertama. Karena di under 4 menit juga kita melihat bahwa langsung diserbu habis-habisan. Gak ada kesempatan untuk bisa bernafas dan blue buff battle-nya yang terjadi. Iya, dan aku melihat kayak di sini entah kenapa Purify yang dimainkan sama cewek dari Varsha-nya itu juga tidak berimpact cukup besar karena seperti yang kita tahu sendiri bahwa dengan hadirnya sisi yang sangat banyak, ada Barats mungkin, ada Selena juga dengan arrow-nya dan bahkan ada pergerakan dari Black Dragon Form yang dimainkan sama seorang Rek. Tapi kita bakal membahas lebih detail lagi di dalam item in-game kita dan inilah dia item yang sudah dimainkan oleh para player di game yang pertama. Oke, ini dia Omawa, item yang sudah diamankan oleh kedua belah tim. Tentunya kita bakal melihat tadi ada Deadly Blade. Memang Deadly Blade ini jadi salah satu item yang sangat wajib sepertinya ya. NOD, Deadly Blade, si Halberd itu kayak item wajib banget buat menekan Bajan dengan Hildanya. Tapi Yes. dia udah punya Oracle di sini, itu jawabannya sebenarnya. Udah lengkap semua sih. Kayak EVOS memang mereka benar-benar menggulung dari early game-nya. Aha. Hanya 3 poin diberikan kepada Onyx sendiri. Jadi Benar. sangat-sangat berat sekali untuk bisa membalikin keadaan. Sedangkan untuk Pendragon ini dari tadi aku pengen ngeliat baratnya ya. Iya. Dengan spellnya support ya dia ya. Talentnya dia support. Iya benar banget. Support. Dia pakai talent support, Jadi dengan dia duit juga. Dan kalian bisa lihat sih, barat itu bisa cepet clear wave-nya. Dan juga bisa tanky. Dan dia juga bikinnya Thunderbelt di sini. Jadi Thunderbelt. masalah spam, masalah slow effect, dia udah lengkap banget. Kayak bisa dibilang dengan Barats ini dia bisa ngepok oke, dia bisa initiation oke, ditambah dengan cooldown reduction yang dia miliki, dia bakal benar-benar sangat berbahaya di sini. Yes. Dan selain daripada itu juga ya kalau kita lihat mungkin untuk anti-match yang kepepet terus dari tadi. Aha. Curse Helm. Ada Deadly Blade memang untuk bisa meredam sedikit pergerakan itu dari dia. ini ya, dari semua region live yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari EVOS, tapi kayaknya itu masih belum cukup. Enggak. Karena kalau kita bandingkan mungkin dari Isun Shin sendiri ya, Isun Shin-nya dari si Suns. Suns, Raptor, BOD, Demon Hunter Sword bakal menuju ke Endless. Iya, ini bisa dibilang masih cukup jauh untuk mengamankan damage tertingginya, apalagi di sini juga sepertinya Suns tidak membuat atau tidak ada bau-bau untuk membuat Athena Shield gitu. Ya, sedangkan untuk One sendiri 6 item Wah. sudah komplit dan kayak yang aku bilang di awal-awal, oke level 4 Level 4. sudah aktif harinya. Yes, benar Sedangkan banget. untuk Isun sendiri level 4 mungkin bisa open vision. Kita melihat posisi dari lawan-lawannya ada Iya. di mana, tapi gak akan bisa untuk menghalau untuk tim fight besar. Benar banget. Team fight besar hanya akan diamankan oleh Harit karena dia punya zaman force, tapi statistik secara besarnya bisa kita bilang di sini One memang memberikan damage tertinggi dari teman-teman tim EVOS Legends. Ya, walaupun kita tahu sendiri bahwa Suns ini adalah damage dealer tertinggi juga, tapi memang perbedaan damage-nya ini sangat signifikan Om Wawa. Ya. Bisa kita bilang bahwa dengan magical damage yang dimainkan sama seorang One dengan Haritnya, early game-nya lebih dipastikan, dan ditambah dengan aku cukup terkejut dengan Pendragon yang ternyata damage-nya Besar, ini kan? bahkan ya di atasnya Rek malah. Makanya ini kayak barat satu hero yang harus diwaspadai juga. Iya. Tentunya terlepas bahwa kita mungkin tidak melihat kehadiran dia ya di waktu pertama kali launching, tapi sekarang di babak playoff barat sudah menunjukkan taji dia. Betul. Jadi bisa jadi bahan pertimbangan juga mungkin untuk Onyx, apakah mereka akan mencoba untuk melakukan banning terhadap barat atau bahkan mereka tadi punya kesempatan buat ngambil barat, tapi mereka lebih prefer buat ngamanin Johet. Nah itu dia, aku juga cukup terkejut dengan Jawhead first pick yang ternyata tidak worth it sama sekali dengan gameplay yang dimainkan oleh teman-teman dari tim Onyx. Karena
tidak ada pick off yang terjadi dan Benar. bahkan burst damage-nya itu tidak sebesar burst damage pada biasanya. Varsha seperti yang kita tahu dengan Feather Airstrike-nya dia memiliki kapabilitas untuk deal damage secepat mungkin. Tapi di game kali ini kita tahu sendiri bahwa cewek benar-benar tertekan dengan kehadiran seorang Rexy. Selenanya ini Selena. tahu nih, mana nih Varsha, gua keker. Benar. Gitu. Lagi Feather Airstrike ada naga lewat. Itu dia. Lagi Feather Airstrike dimakan juga bisa. Iya. Di flick, Detona's welcome. Benar. Bye-bye. Ini benar-benar udah kesulitan sih kita tahu bahwa itulah dia statistik dan inilah dia para bang jago kita di mana top 5 player kita di sini. Kita tahu Iya. sendiri bahwa ada Bajan juga. Kita tahu di sini Bajan benar-benar melahap damage dengan sangat banyak. Dia juga menjadi Forgotten One, Sandbag dan Forgotten One. Ini bisa dibilang kayak satu buah momok yang mengerikan. dari Damage-nya EVOS juga Legends. besar dari Hildanya. Benar. 8 stack dari Hilda. 8 stack. Mau kemana kamu ya? Itu dia dengan player yang memiliki kill paling banyak dan juga damage tertinggi juga sekaligus jadi rich guy. Yes, dan juga ada One dengan 3 frame langsung. Ada carry, top kills, dan juga rich guy dan sandbag. Benar, ini kaget Hebat. buncin semua kayaknya Yes, teman-teman dari tim betul. EVOS kali ini. Dan itulah dia secara statistik dan item yang sudah kita bahas secara detail juga. Tapi Om Awa, ini kalau misalkan kita melihat dari secara tim fight-nya garis besar, memang aku cukup terkejut dengan pergerakan dari One yang tidak tertangkap sama sekali. Bahkan malah anti-match yang bisa kita lihat pemain, dia bisa dibilang pemain yang lihai, menghindari beberapa kali team fight dan ganking. Dari awal, ia sangat mudah untuk di-ganking. Dan bahkan terculik sempat kita melihat di arah top lane tadi ketika Lordnya udah mulai masuk ke RT4. Iya. Bener-bener apa ya? Kacau. Ya, kayak Strategi. pergerakan mereka bisa dimatiin sih semua lebih tepatnya. Kayak semuanya udah bisa dibaca dari EVOS sendiri. Mhm. Bahkan ketika mereka mau coba buat masuk ke dalam jungle, kita melihat bahwa setup yang dilakukan sangat rapi banget. Oh. Semua sudah nunggu di balik dari semak-semak dan ketika ada satu Jowhead aja lagi melintas. Udah, langsung Udah hilang mau kena. kepada Hilda. Iya, Ada Trap Selena, Trap Selena. Lah. Belum lagi ada satu lagi. Ada si Barat. Barat yang Ada selalu Barat. menanti. Ini entah kenapa ya Baratnya juga nunggunya di bagian dimana dia tahu bahwa dia bisa nge-cut satu player siapapun yang lewat, termasuk dengan Drian. Nah, Walaupun bisa dibilang di sini Jowhead-nya adalah Jowhead tank utamanya. benar. Jadi nggak ada yang aman sebenarnya tadi buat dari Onyx Esports sendiri. Mereka lebih ke arah ekstra waspada. Masuk ke semak salah, di luar semak lebih salah lagi. Benar banget. Ini kalau misalkan masuk semak itu adalah rumahnya Hilda, keluar semak ada Lele, ya kan? Ini lengkap kayaknya bisa Ya, dibilang. bahkan kalau nggak ada Hilda ya tadi ada error, ada trap, teror, ada ada trap. Bahkan tiba-tiba ada naga lewat kan gak ada yang tahu. Tiba-tiba reknya datang dari side lane menuju ke arah mid lane. Karena itu sering sekali terjadi ketika kita melihat tim fight-nya selalu ada di area jungle mid lane. Dan ternyata itu Pendragon sama reknya tuh udah bener-bener langsung oke, kita gerak. Betul. Dan juga mereka benar-benar mereka nyerangnya di bottom lane terus ya dari tadi ya. Mhm. Mereka memang mau mungkin mematikan pergerakan dari seorang anti match. Dan mereka langsung ke bawah terus. Iya, dan ketika anti match-nya bertukar lane nanti kita bakal melihat nih, di highlight-nya nih Om. Ketika ada satu pergerakan dari anti match, apa yang dilakukan sama Pendragon dan kawan-kawan, dan kita bakal melihat di highlight. Ini dia. Nah, ini dia Om. Ini di First awal. dulu, Be. First blood nih ya, first blood di Nah. awal. Ini sangatlah penting. Kenapa? Karena bisa kita bilang di sini dari segi rotasi banyak sekali yang terjadi. Mungkin dari awal kita cukup terkejut dengan pergerakan dari teman-teman tim EVOS Legends yang sudah hadir di arah bottom lane dan bahkan bisa dibilang ini sangat mengacaukan tempo permainan dari teman-teman tim Onyx. Iya, dan meskipun ada Drian yang mencoba untuk membantu lewat belakang, tapi dia terlalu jauh juga. Plus Pendragon, Barat yang dengan huge guy-nya. Dia huge Dia guy dan udah bonus masuk welcome ke ke tempo. tengah. Udah kelar, hilang satu pasti kalau udah di ganking. Betul sekali. Dan memang hal tersebutlah yang mengacak-ngacak teman-teman dari tim EVOS Legends-nya nih. Di early game mereka benar-benar mendominasi dengan pola permainannya. First blood didapatkan, rotasi terjadi. Dan ketika rotasi terjadi ini Suns-nya juga harus dilahap. Semua tim fight yang bisa dibilang ini seharusnya dikendalikan sama anti-match dengan Tamusnya. Malah jadi bumerang sendiri ketika dari awal Tamusnya tidak bermain sama sekali. Yes, dan juga begitu kayak dengan pergerakan Harit yang sangat-sangat licin sekali ya tuh ya. Berani untuk kita juga. Zaman Force pastinya akan membuat pergerakan dari Onyx gak bisa mundur ke belakang kalau mereka sudah terlalu over commit untuk maju ke depan. Iya, dan berkali-kali seperti yang kita mention bahwa di sini reknya juga rusuh banget ngejar ke arah cewek dan ini dia. Ini rotasi yang selalu dilakukan oleh teman-teman dari tim EVOS Legends. Bajannya tuh selalu ada di samping One, tapi dia juga gak jauh-jauh sama support dan side lanernya. Bisa dibilang di sini di bagian map yang bisa teman-teman lihat di sana ada Barats yang selalu menanti dan hal tersebut yang membuat Bajan bebas. Dia mau bantu siapa, Om? Iya, Mau bisa bantu side kemana-mana. lane bisa, mau bantu mid lane bisa. Rusak banget ini. Ya, dan ada satu sebenarnya yang mungkin harus kita mention dari EVOS adalah bahwa hero mereka semuanya adalah hero-hero yang sangat sustain. Betul. 3 hero di lini depan, Betul. Hilda,
ada Yuzong dan juga Barat. ada Barat, Barat. yang sangat-sangat mengganggu. Haritnya tinggal keluar masuk gampang banget dengan menggunakan Zaman Force karena dia punya Chrono Dash, dia bakal sulit untuk ditangkap, dan itulah dia yang membuat teman-teman dari tim EVOS Legends mengalahkan tim Onyx Esports di game yang pertama dengan game 11 menit 58 detik. Iya, dan hanya memberikan 3 poin kill ternyata hanya untuk Onyx Esports. Di game yang kedua mereka sudah harus step up kembali. Ingat, best of 3. Best of 3. Dan ini pertanyaanku cuma satu sih. Apa tuh? Ini kena mental gak ya anti-match? Oke. Bahaya loh Om. Semoga enggak sih ya. Semoga enggak. Karena ini benar-benar sangat menentukan banget tentunya untuk Onyx Esports sendiri. Ingat, ada Boots juga yang sewaktu interview waktu di regular Iya, sangat menginginkan kemenangan kembali atas EVOS Legends. benar. Dan dikasih tuh langsung as you wish, Boots, As ya kan? you wish, Langsung ketemu di match yang pertama play-in. Tapi kali ini EVOS benar-benar unggul 1 poin di atas Onyx Esports. Dan ini bakal jadi PR sekali untuk teman-teman tim Onyx Esports karena mereka harus mengejar ketertinggalan mereka. Hanya tinggal 1 nyawa. Dengan draft seperti apa Onyx Esports bakal mengembalikan keadaan di game yang kedua? Karena draft yang pertama menurutku agak sedikit one-sided ya dengan tim fight-nya. Iya sih, kalau menurutku mungkin lebih ke arah kayak banning dari Lunox-nya sendiri ya. Di last banningnya. Benar sekali, benar sekali. Dan tapi Om Wawa, Iya. biasanya kita kan bahas MVP nih di analis Betul. ya kan. Tapi kita bakal bahas analisnya di MPL Quickie. Jadi itulah dia dari Om Wawa dan juga KB. Kita langsung berikan saja kepada Bude Monster dan juga Cornet di MPL Quickie. Dan yes, terima kasih para analis kita yang udah nge-breakdown game pertama. Jadi kita ngelihat bahwa EVOS Legend bisa sangat mendominasi. Tapi tentunya apakah akan terjadi di game yang kedua? Karena kita akan bahas dulu nih di game yang pertama bersama dengan para gestar kita dan juga Cornet. Iya nggak, Net? Bener kok Kamu Monster. Iya. prediksi Quickie-mu salah? Ya kan tadi aku ya cuma prediksi ya, nggak ada yang tahu gitu kan. Ya, Ya namanya juga juga. manusia, nggak bisa cenayang Benar. kalau kata Kolius ya. Tuh. Tapi ya sebelum kita bincang-bincang lebih dalam lagi tentang game yang pertama, kita mau ngasih tahu sesuatu nih. Kita udah ngeluarin atau akan ngeluarin giveaway karena viewers kita udah mencapai milestone-nya. Bener Net, banget. ada berapa, Net? Yes, untuk dari Facebook kita Itu sudah tuh. menyentuh 10 sampai 80 ribu ya. Dan juga untuk dari YouTube kita udah lebih dari 100 ribu. Tetap di-share juga, di-like juga, dikasih tahu Wow. teman kalian. Dan ini nama-namanya untuk pemenangnya dari yang Facebook dulu. Wow. Ada. Ini tuh Mana nggak ada? Fahmi Maulana, dasar Ada nih ya. Joki Sultan ternyata. Gabores. Udah Sultan masih aja ikutan giveaway. Dapat skin Johet aduh. di YouTube juga nih. Ya, ada. benar. Wah, jadi ada di Facebook, ada di YouTube, banyak banget hadiah yang bisa kalian dapetin. Karena kita udah tahu sendiri, di sosial media pun udah diumumin bahwa total hadiah untuk kalian semua sebesar sampai 4M. 4M. Luar biasa nggak sih? 4M. Kaleng-kaleng hadiahnya ya. Saya tidak pernah Kalau tidak bisa Kolius, itu membayangkan. kalau Kolius punya 4M mau dibeliin apa Kolius? Nabung sih. Nabung ya? Oh kirain bakal job buat anak dan istri. Oh ternyata Ya, enggak. nabung buat Nabung, masa ya, ya. Buat beli anak sepatu dan baru. Oh iya iya. Cornet istri saya nonton di rumah. Iya, Oh, iya, oh, nonton iya. ya? Kamu jangan Oh, iya. mancing keributan. Nonton ya, iya. Iya sih. Maaf, Tapi bercanda. congratulations ya yang udah ngedapetin hadiah-hadiah skin yang akan diberikan lagi. Tentunya untuk milestone selanjutnya bakal ada lagi. Jadi pantengin terus apakah nama kalian akan muncul atau tidak. Dan jangan lupa untuk share streamingan di semua platform kita. Yes, benar banget. Nah, kita juga akan melihat untuk MVP-nya dari match tadi ya, atau game yang sebelumnya antara EVOS Legends dan juga Onyx Esports. Bisa kita tampilkan sekarang? Ini dia MVP-nya. Siapa ya kira-kira yang bakal Siapa ya? jadi MVP? Kalau menurut kalian siapa nih? Iwan lah. Iwan ya. Iwan Wah. anak emak jadi MVP. Kamu setuju juga nggak? Aku setuju juga. Setuju. Wow. Aku akhirnya terkejut ternyata Barat ngeselin itu juga ya. Kan dari awal emang selalu di ban, tapi aku nggak tahu kenapa kelepas gitu loh. Mungkin bedanya karena aku mainnya di rank kali ya, dan juga belum Beda. di tangan yang benar gitu. Pilotnya nggak benar, jadi kelihatannya Barat tuh kayak B aja sebenarnya kalau di rank. Tapi ketika di tangan yang benar gitu, wah gila. Ya. Aku sih setelah nonton pertandingan tadi, aku bakal menjadi user tank sejati. Tapi kalau nggak salah, Net, correct me if I'm wrong ya. Ya, boleh. Di regular season tuh tim yang pakai barat kebanyakan kalah nggak sih? Ya, Di tuh regular kan. season, Oh. bener kan? Liatin kan? Ya. Soalnya mungkin karena masih pilotnya, coba-coba kali ya. bisa Tapi di dibilang. Nasmi kemarin mainnya bagus loh. Siapa tuh? Di Nasmi main barat. Oh,
Ya, sempat sih. Jadi memang tergantung gimana komposisi dari para playernya, para timnya. Dan sesuai yang kita udah bicarain tadi, kita mau ngeliat siapa MVP di game yang pertama. Apakah Iwan anak emak sesuai dugaan para guest star kita, para panelis juga. Jadi langsung aja, inilah dia Iya. MVP-nya Iwan. Iwan dengan Haritnya, hero yang populer banget di tangan Iwan. Iwan Dengan anak emak. 8 kill, 0 dan 7 assist, nggak tersentuh Bener banget. sama sekali. Bahkan banyak yang bilang juga ya di luar sana tuh pada bilang gini katanya kan Rek, ditunggu kejutannya di playoff. Apakah ini salah satu kejutannya ketika Wan pakai hero Harit? Gimana kalau pendapatnya? Bisa jadi sih karena dari Iwan dapat hero signature-nya. Begitu juga dengan Bajan tadi ya dapat Iya. Hildanya. So mainnya tuh bener-bener enak banget. Apalagi tadi Haritnya Wan tuh dari draftnya itu nggak ada yang bisa ngelock dia. Jadi ya udah chrono dash-nya tuh udah enak banget lompat-lompat aja. Wow. Oke. Seru sih. Jadi apakah ini bakal ada respect beda Bajan dengan kita tahu Hildanya. Hildanya? Itu menurutku udah nggak boleh dilepas sih. Buying time-nya bagus banget dari awal dan apalagi Barat. Jadi banyak banget yang harus dipikirkan dan tentunya semuanya udah nggak sabar untuk memasuki game yang kedua dari Path of the Series. Nyawa terakhir untuk Onyx Esports kalau mereka mau beradu ke babak selanjutnya. Inilah dia game yang kedua. Kita akan masuk sesaat lagi di drafting phase-nya. Dan mereka ngebuang Natalie, Roger, Chow, sedangkan Onyx Esports, oke, belum ngebuang Hildanya. Nggak ada Hilda yang dibuang, Angela, Uranus, dan juga Link. Tetap respect dengan Angela dan juga Link dari EVOS. Tapi memang kayaknya kunci banget gak sih ya, Psycho ya? Maksudnya ketika EVOS dapat Angela, ketika EVOS dapat Link, itu pergerakan mereka tuh bebas banget gitu loh. Mereka langsung kayak bener-bener nyaman. Gameplaynya pun bisa dibilang ketika mereka dapat itu bisa langsung meng-outplay lawannya sih kalau menurut Kolius. Oke, tapi dengan first pick Esmeralda. EVOS, Tapi aku penasaran sih, sedikit ya. Aku pengen nanya ke Psycho ya. Kalau melihat dari Evo Legend udah 2 kali mereka nge-ban dari Natalianya. Emang dari Onyx siapa user Natalia yang benar-benar mainnya tuh ngeselin banget atau jago banget gitu? Yang kayak Drian, kalau nggak Drian si cewek. Cewek. Kayak cewek. Jadi roamer dia. Gue pernah kayak cewek. Cewek. Oh. Yang main. Karena Drian kan tank ya di sini role-nya. Iya, Jadi cewek kan yang main. kemungkinan besar dia nggak pakai Esmeraldanya. Saya pernah gue main mereka sama cewek, dia main Natalia. Oh. Wow. I see. dan mungkin bukan cuma dari playernya, tapi karena hero-nya sendiri, impact-nya Iya. tuh gede banget dari awal, dan bahkan dari akhir dia bisa jadi damage dealer yang sangat besar. Dan oke, Onyx Masih fokus di Esports, Jawhead. itu dia, Jawhead first pick. Tapi memang kuat banget sih menurutku kalau dia bisa nge-carry di awal-awal. Jawhead harusnya bisa pengaruh banget ya. Karena specialty Jawhead sebenarnya dia bisa menggunakan ejectornya untuk mereset buff lawan kan. Aha. Itu yang bikin dari tim EVOS ketika ada Jawhead udah mulai menginvasi jungle-nya tuh harus udah Tapi berhati-hati gitu kan. Iya, EVOS tinggal ambil Hilda lagi sama aja lagi kayak tadi. Iya. Atau Yuzongnya Selena doang. lagi karena masih kebuka juga nggak di ban. Nggak harusnya Hilda sih. Harusnya Hilda dulu sih mungkin. Karena di game pertama ya bisa Hilda jadi pun bisa jadi di plastik. ban takutnya Iya. sama Onyx. Oke. Iya sih, bisa masuk band yang selanjutnya dari Onyx Esports, tapi Evo Legend, mereka masih Harit. pakai Harit. Harit Harit. dan Harit. Selena. Harit. Dan Sama Selena. ya. Ini Ini oleh Soalnya Esmeralda. game satu pun juga Hildanya tuh nggak buru-buru diambil sama EVOS. Kayak mereka naruhnya di last pick gitu. Berarti ada counternya lagi dari Heeh. EVOS ya, dia nyimpen ya. Buat Iya. Dia lawan. nggak takut untuk jika Hildanya Iya. di ban. Benar. Masih ada yang lain. Mungkin Baxia pengganti Hilda Bisa jadi. atau Khalid Tank. Tapi aku belum pernah lihat sih Bajan pakai Khalid Tank. Iya, dia lebih suka Baksha Baksha. Jawhead, kalau enggak Hilda. Dan ini aku kalau ngelihat dari Evo Legend, mereka selalu kalau masih bisa pakai itu, ya dipakai itu terus. Iya kan? Oke, benar. Nggak pernah terlalu merubah drafting phase-nya di match yang sama. Overall sebenarnya kalaupun Baxia menurut Kolius kayaknya main Elis. cukup bagus karena Dari ada, Onyx. ada Elis, ada Yuzong yang memiliki lifesteal yang sangat besar. Belum lagi dia bisa nabrak ke arah Jawhead untuk menghentikan pergerakannya. Gitu. Jadi sebenarnya walaupun Hilda jadi ban, Baxia itu kalau bisa keambil kayaknya masih draft yang worth it gitu. Oke, tapi selanjutnya ini Onyx Esports bakal memikirkan juga apakah mau ngelepas Hilda dari Bajan atau enggak. Karena itu crucial banget sih menurutku dari Evo Legend dengan Bajan pakai Hilda. Tapi Onyx Esports
Barat yang dibuang. Yang membuat mereka kehilangan first blood-nya sebenarnya. Kapok ya sama Barat. Kapok langsung di ban hilangkan. Karena habis dilepehin tuh, gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau keluar dari range itu nggak bakal bisa untuk dimakan kan. Iya. Mungkin tapi efek ya, stunnya juga kan. Itu tadi sempat terjadi juga nggak salah di tamusnya di anti match yang mau diambil tapi keluar dari range-nya jadi nggak bisa dilepehin. Nggak bisa dilepehin ya gitu. Nggak bisa ditelan. Nah, Tapi Hellcurt-nya di ban lagi nih. Hellcurt dari Onyx Esports. Semenakutkan itu kah Sans pakai Hellcurt? Harusnya sih iya. Dan karena memang 3 core kayaknya penting semua sih Bude Bang Fat. Karena Harit juga mati sama Hellcurt, terus Selena juga bisa di pick up seenaknya aja gitu, kayak sekali skill 2 langsung Trombol. hilang. Iya. Oke, burst damage-nya juga gede sih. Apalagi dia punya global presence, dia nggak di situ pun tinggal matiin lampunya aja udah pada kelimpungan. Impostor dong. Bener juga, Matt. Hai. Dan Ding. Aduh. Tapi kalau misalkan emang udah ketahuan bakal di ban Hellcurt, kenapa nggak Onyx Esports ambil duluan aja? Kenapa mereka lebih milih Alice gitu instead of nge-pick ini dulu? Ya mungkin di draftnya nggak match up sama Hellcurt. nggak match up sama Hellcurt. Oke. Oke. Nah, melihat dari hero EVOS Legends juga Onyx Esports seperti biasa untuk prediksi game kedua dari Psycho terlebih dahulu. Tetap go Onyx dong. Tetap loh. Hashtagnya dulu, hashtagnya. Hashtag go Onyx. Ya. Kan kamu lemah sekali. Go Onyx. Itu dong. Walai. Mantap. Oke, Onyx untuk Psycho. Tapi kalau Kolius melihat kayak gini, apakah berpikir ke Onyx sekarang? Ya, kayaknya game kedua lebih Onyx sih. Lebih ke arah Onyx dari Kolius juga? Ya. Well, ada 2 suara ke arah Onyx. Tapi kalau aku sendiri ngeliat EVOS Legends dengan Uan pakai Harit, lalu ada Lexi pakai Selena, dan ini ada Esmeralda yang menurutku power pick banget buat EVOS Legends. Suaraku mungkin bakal EVOS Legends lagi sih. Nggak bisa Oke. Onyx. Wes, Nggak bisa. bener. Nggak boleh pulang awal. Oke. Rafael lah. Rafael. iya. Aduh. Tuh, Wow, resikonya gede banget mereka loh. Nggak pernah lihat sini sih. Tapi ini bakal jadi combo yang bagus jauh dengan Rafaela kan. Ayo Cornet, kamu buat prediksi Cornet. Ayo kamu sekarang yang Oke, aku melihat sebenarnya aku kalau misalnya tadi dari game 1 ya, kayaknya EVOS tuh lagi membara banget. Tapi aku pengen game ketiga, jadi aku prediksinya bakal Onyx Esports. Oke, ketiga Onyx, satu EVOS Biar makin Legends. seru gitu loh. Yoi, tapi menurutku Rafael itu bakal memperkuat laning phase-nya. Mereka tahu akan diseruduk-seruduk sama Selena, Harit atau Esmeralda dengan adanya Holy Healing yang dimiliki oleh Rafael. Mungkin ini bakal memperkuat laning phase dari Onyx Esports. Mereka nggak mau dihancurin gitu aja dan wow, tangos. Tanknya siapa nih? Tetap Hilda. Iya dong, Masih last pick nggak lagi. di-ban coy. gimana? Mereka lebih takut sama Popol dan Kupa daripada bajannya Hilda. Ngeselin kan? Kenapa coba? Popol itu. Popol Kupa karena mungkin visionnya juga ya, dan juga memang annoying untuk di early game. Wow. 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 Bruno ini pakai cewek atau Sans? Kenapa begini nih? Kagak ngerti nih. Aduh, apaan nih? Masih di swap-swap. Kagak ngerti gua. Ini masih bisa di swap kan? Ada swap lagi. Iya, Oh, di swap. enggak gua ngerti sob-sob, cuman pikirnya gua kagak ngerti nih. Kira-kira Sebenarnya ya ini combo yang lumayan lucu di mana dengan adanya healingnya Rafaela, itu Yuzong dan Alice bakal termasuk sama Jauhead itu bakal bergerak dengan cepat banget sih. Ya, Jadi kayak rotasinya. pick up atau rotasinya ini bakal pergerakannya lebih Misalnya, enak. Itulah kenapa lebih feeling ke Onyx Si, sih kalau si Onyx. Sans itu bisa nggak nahan kalau misalkan di invade gitu? Nah, Sama itu dia. Hildanya itu. apakah Holy Healing cukup buat nahan itu semua sih? Oke, Ada sliding tackle ya, tapi nah ini penasaran sih ini bakal panas sih Benar-benar. pertandingannya. Setelah kita melihat juga dari draftnya dengan 10 hero yang sudah di-pick, quick prediction-nya juga kita sudah dapat dari Cornet, Olios, dan juga dari Psycho. Kayaknya prediksinya bakal Coding Sports, sedangkan dari Clara Monster akan ke EVOS Legends. Nah, untuk Clara, Liu, Psycho, Cornet. Oke, biru sendiri. Tapi teman-teman semua yang ada di rumah coba, apakah kalian setuju dengan kita semua langsung aja terus kalau di momen sekarang kita akan masuk ke dalam gamenya. Jadi silakan para caster, just take it away. Alright, thank Terima you. kasih. Bude Bangsa dan juga Cornet, langsung aja kita masuk ke dalam mid game. Ini dia game penentuan. Kalau EVOS Legends berhasil menangkan 2-0, tandanya Onyx Esports harus pulang. Benar sekali ya, pastinya seluruh pendukung dari Onyx ataupun EVOS jangan lupa untuk tetap nge-support timnya, jangan lupa likes-nya juga kita tembusin sampai dengan 500.000 like, dan juga untuk di DM kita masing-masing tadi udah mulai banyak yang Lihat mengirim Sansnya pantun. bakal Parah coba banget. diganggu kali ini. Bakal coba dihajar balik ini seperti kata seorang Psycho. Apakah Apa Sans itu? mampu? Memang. Aduh, pro player kau udah ngomong ya. Gak bisa bohong. Pasti kejadian langsung loh. Iya benar sekali Bapak, tapi untuk kali ini Pendragon di bottom lane berhadapan dengan Alice. Tapi setidaknya dia udah mendapatkan satu Little Crab yang bisa di-convert menjadi pundi-pundi gold tambahan. Ada Bajan yang mengganggu, lagi touring bareng sama Drian ya, menggunakan Jauhead-nya lagi jalan berduaan. Masih santuy aja, belum ada serangan satu sama lain. Ejektornya akan berhasil. Dia berhasil untuk melemparkan Bajan. Yes, Bajan kali bakal coba dibaliskan keadaan cewek. Purify menyelamatkan seorang cewek. Karena kalau tidak mungkin cewek bakal down kali ini. Benar sekali, dan Rexy masih di rumputan. Akankah habis arrow-nya masih bisa digocek, masih memberikan hit dari bola yang ditendang yang pastinya nanti akan sakit
banget untuk memberikan damage ke arah tim EVOS. Yes, benar banget. Boots di arah top lane bakal coba mengganggu pergerakan RKT. Tapi Yoi. kali ini Boots, lihat, bakal coba untuk nge-fight untuk dapetin gold buff. Dia nggak mau diam aja. Buset. Lihat, Bajan digebok habis. Dan damage-nya terlalu sakit. Sans, first blood didapatkan oleh Sans. Lihat, Bruno-nya bukan kaleng-kaleng. Itu dia, sakit banget langsung naik asam lambung dari Hilda tadi ya. Tidak kuat lagi menampainya damage, tapi untuk top lane ada pertempuran antara Esmeralda dan juga Yuzong. Yes, ini lihat Sans karena dia pakai Bruno. Di early game pun kalau stacknya sudah penuh ini bakal tetap sakit. Lihat, Bajan nggak bisa semena-mena Ya seperti ampun, tadi. sakit banget. Ejector bakal dibalikan ke kanan. Dan Bajan Dua 2 kali. poin kill. Bajan dimakan 2 kali. Dan ini bakal bisa merubah segalanya. Dan ini lumayan bahaya. Waduh, ini di awal loh dan Bruno-nya udah dapat makan 2 kali. Ini akan sangat-sangat mengerikan nantinya untuk EVOS Legend. Apabila Bruno-nya dapat makan terus, damage-nya semakin bertambah, semakin sakit untuk tim fight-nya. Mungkin Onyx akan jauh lebih menguasai. Yes, benar banget. Dan ini benar-benar mereka harus bisa menangkap seorang Sans. Yap. Gimana caranya Wan, anak Mada kalau tidak lihat mandiri Turtle Camp. Kita bakal lihat apakah Onyx Esports berani untuk melakukan kontes di arah bottom lane. Benar sekali, setelah tadi kita melihat Mandiri Turtle Camp, lalu kali ini Baja mencoba untuk memberanikan diri lagi masuk ke dalam kerumunan, mengkontes ke arah Turtle. Injektor keluar dan ternyata Turtle-nya diambil Sama oleh telah Wan. dikeluarkan. Pendragon di garis depan. Tapi lihat Sans Pendragon. dengan bola plastiknya terlalu perih. Wan Lasit dan Oh my berhasil diselamatkan. Ultimate mengamankan 1.3 poin untuk tim Onyx Esports. Baik sekali penempatan dari teleport di mana dia berpindah tempat memberikan last hit dan menghilang sudah tamusnya. Pendragon yang gak kuat lagi setelah tadi bisa menahan beberapa poin damage yang dihantarkan oleh anak-anak Onyx Esports. Yes, benar banget. Dan Sans kali ini benar-benar bisa di arah belakang. Dan ternyata bakal coba dibalaskan keadaan. Masih ada Sans. Satu hit. Ya ampun. Lihat. Reaksi. Satu main diamankan. Satu my coba dibalaskan keadaan. Ternyata Wan gak mau terlalu terburu-buru. Karena kalau Wan nge-dive in, itu bisa menjadi bencana untuk seorang Wan. Jadi Rexy bisa dibilang tadi cukup menghantarkan nyawanya ke arah Bruno ya. Karena Bruno enak banget untuk memberikan hit. Damage-nya udah sakit. Beberapa hit aja. Benar-benar membuat tadi tubuhnya langsung rontok. Tapi zaman Force dikeluarkan untuk mid lane. Belum ada pertempuran lanjutan. Semuanya mundur kembali. Sedangkan itu RKT di arah top lane masih lebih. Masih mau untuk dapetin seorang boost. Dan Oke. Sans Pendragon. Bang coba diajar. Inferno udah keluar. Bang coba untuk mengganggu. Satu hit Sakit terakhir. Gak bisa mengamankan Pendragon tumbang. Sans mau dapatkan double Sans ya. kill. Tapi satu habis Aro ditahan. Dan masih ada absorb damage dari seorang Bajan. Satu hit terakhir, untungnya ada absorb, selamat Bajannya. Tapi Sans udah 3 poin kill di bagian tengah. Anti-match dan juga Wan bertarung. Tapi anti-match lebih memilih mundur. Dan ternyata udah gak ada purify lagi. Cewek mau tumbang. Wan mau coba karena seorang Sans. Dan anti-match harus mundur untuk kali ini. Yap, sama-sama udah mengumpulkan poin kill. Tapi Wan masih mengumpulkan poin assist. Udah ada Black Dragon Bomb di bagian atas. Belum ada satupun Balistar pun. Kita lihat sedikit lagi SP tersisa. Tapi untuk pasifnya udah mulai nyala. Semakin tinggi pula lari Udah ada dia SP-nya. triplet kayaknya dari seorang Boots. Dan kali ini lihat mandiri Turtle Camp. Sakit Langsung banget, Pak. mengarah ke arah bottom lane. Bakal coba dipasang Polis Tarman yang bukan Malimosa. Dan di arah bottom lane. Turtle diamankan oleh seorang Wan. Anak mak dari Pontine. Itu dia, Wan anaknya udah aktif ya bun ya. Sementara itu untuk Sans 302. Killing spree yang digunakan udah level 8. 3 poin kill pastinya akan sangat mendongkrak sekali untuk sisi perolehan gol. Tapi Anti-Match di bagian bawah langsung dikeroyok oleh Rexy. 2 beres lagi tersisa. Anti-Match bisa kabur ke bagian belakang dan ternyata bisa untuk sekarang. Untuk kali ini udah ada Wan. Bakal coba dive. Zaman Force. Karena cewek. Ya ampun, Cewek sakit banget. tujuh. Cewek bakal coba tumbang. Dan lihat Wan. Nama lagi-lagi. Berhasil dapatkan poin. Sans bakal harus berhati-hati. Retribution-nya nggak boleh salah lagi seperti yang di Turtle. Langsung ke arah belakang. Wan gak punya zaman Force. Sakit banget, Dan Pak. execute Ezreal. Force mengamankan seorang Wan. Anak Mani harus tumbang, Pak Polo. Benar sekali dan execute-nya tadi memberikan sedikit ilmu santetnya terhadap Wan dan Wan pun langsung tertunduk lemas. Harus pulang ke base-nya menunggu dia respawn kembali. Blue buff-nya udah mulai nongol. Akankah di-invade habis oleh anak-anak Onyx? Sementara untuk anak-anak dari EVOS Legend mereka lebih memilih melakukan defense. Ada bola yang udah ditendang juga. Sakit banget injektornya. Rek mendadak langsung terbang. Bisakah dia bertahan? Masih ada regen SP yang dimiliki tapi ternyata Esmeralda pun sudah tidak kuat lagi. Bruno dari Sans mengamuk dan Boost di arah bottom lane harus tumbang. Lihat, naga ketemu naga. Ini naga atau ketemu biawak, kita gak ada yang tahu. Tapi di arah bottom lane intinya Boost harus down. Tepuk coba dipaksakan. Rian harus ternyata anti-match dan Rian cewek terlalu jauh. Gak bisa membantu, gak ada cover. Sama Oke, keluarga, dapat cewek Boost. satu kena bisa row. Dan masih mau lebih Wan. Ada Oke, dari dapat Bangkil. Lihat, damage-nya gak berhasil Rian dapatin seorang Wan. Benar sekali tapi Berserker Fury ada di tubuh Bruno sekarang. Kritikalnya akan membuat asam lambung semakin cepat naik lagi di tubuh masing-masing player EVOS Legend akan semakin sakit damage-nya. Mandiri Turtle Camp kali ini udah keluar. Dan setelah itu Sans lihat retribution satu gebok aja. Satu gebok Pak. Hampir tersisa seperempat dari Buset. seorang Gopal.
Buset, itu bola plastik diisi semen, diisi baja ringan, diisi kerikil. Tapi ternyata Turtle diambil lagi oleh Harit. Udah 3 kali Haritnya ataupun Wan mendapatkan Turtle. Pertempuran di bagian atas sudah mulai pecah. Dan lihat Bootsnya masih bisa bertahan. Ya Poin ampun. terakhir. Wan, Gocek, Wan. kiri. Ke arah depan bakal cewek. Bakal coba ditumbangin lagi. Bajan mengarah ke arah Sans. Lihat, Sans dituju. Reksi, ampun, Wan. Bajan. Semua ke arah Sans. Lihat, Sansnya masih mencoba Wan, ya. bertahan. 1 hit terakhir. Dan Oh my mega God. kill. Sans gak tumpang. Dan Ceweknya. double kill. Shutdown. Shutdown. Reksi save the day. Benar sekali, tapi tanpa kita sadari Oji, di bagian atas ada space yang tercipta. Tamus bisa mendapatkan 1 outer turret di top lane-nya dan sekarang looking for inner turret-nya, bisakah dia mendapatkan? Tapi ternyata ada pergerakan dari 2 hero Onyx ini dari play-nya by Axe. Ya udah, kita lihat di sini ya. Sans yang benar-benar dihabisin, lihat. Benar. Dia udah dapetin poin kill lagi. Dapat Buset. kill lagi, masih bertahan. Tapi terakhir, untung ada burst damage. Yap. Kalau nggak ada, ini mungkin bisa menjadi bencana untuk EVOS Legends. Bencana Pak, kalau sampai Bruno-nya tadi selamat, tapi Wan benar-benar superior, dia benar-benar Spartan sendirian dengan zaman force-nya tadi menggocek seluruh player yang ada, sampai dengan cooldown-nya habis, barulah dia agak sedikit terpuruk dan menjadi sebuah keuntungan untuk anak-anak Onyx Esports. Tapi Rexy bakal coba dihajar, 1 tembakan terakhir Ya dilempar di ampun. commit. Lihat, Naning Ninanu, Rexy harus down. Menjadi kesempatan untuk tim Onyx Esports mendapatkan mid lane dari tim EVOS Legends. Tapi ternyata lebih memilih untuk mendapatkan red buff terlebih dahulu. Anti-match di bawah juga masih bisa aman damai, tapi informasi udah diberikan. Wan udah ada di boost di seberang. Harusnya Boots udah berikan informasi. Lihat, 3 player. Rian udah lewat. Wan bakal coba diambil. Masih diamankan. 1 kali gebokan. Wan bakal coba tumbang. Masih bisa bertahan. Dan lihat execute Israel. Wan dan nama harus tumbang. Masih 3 udah gak bisa nahan semua damage. Boots ke arah belakang. Masih mau lebih. Lihat ke saudaranya. RKT. Pendragon. Dan ini bakal menjadi wipeout cup. Dan RKT harus mundur. Wow, 3 orang menghilang sudah dari EVOS Legend. Menyisakan 2 orang aja. 1 abyssal arrow-nya pun barusan kita lihat gak mengenai ke siapapun. Tapi ini bisa dibilang cukup kelamaan antara Wan dan juga Hilda yang berada di bagian tengah tadi ya. Karena mereka posisinya udah ke spot. Mendadak ada 5 orang yang mendadak langsung hadir dan memberikan damage yang begitu banyak. Hilang sudah. Dan kita juga lihat tadi mandiri camp di Turtle dan juga Yap. di Lord yang dimana semuanya diamani dengan cukup baik. Tapi balik lagi kali ini Lord yang pertama, untungnya belum Lord menit ke-12 sudah diamankan, tapi Super Minion berjalan dengan bebas. Di balik itu, lihat para Onyx udah mencoba mendapatkan 1 turret di arah, masih mau lebih, udah pada gede-gede gerobaknya, udah sekolah. Kali ini Pendragon di arah mid lane, bakal coba diamankan, Unstoppable Force dan Ejector. Pendragon 2 kali kebok aja langsung tumpang. Gak ada yang bisa nahan damage dari seorang Sans. Ini bakal menjadi bencana untuk EVOS Legends. Nanti Pendragon udah nge-dive in, semuanya di arah belakang. Zaman Fox dan Wan mengarah ke arah belakang. Cewek dituju, cewek dapetin poin kill, tapi Wan harus down. Oh my god, ini bencana. Ya ampun, Rexinya harus mundur ke bagian belakang. Sementara untuk abyssal arrow yang dilemparkan ke bagian depan Oji. Reknya mencoba memberikan hit terhadap San, tapi San terlalu overpower. Sakit banget dan Lordnya pun harus hilang untuk sekarang. Gak ada yang bisa mendekat seorang Sans. Lihat, tendangan si San, bukan tendangan si Madu. Ya ampun. Bajan pun gak bisa nahan damage-nya. Masih mau Sakit, lebih, Pak. ternyata mereka memilih untuk mundur. Oke, mereka mundur dan terbuka lagi peluang untuk EVOS. 9-16, 29.000 berbanding dengan 36.000. Perbedaan yang udah bisa kita lihat. Ini menguntungkan sekali terhadap pihak Onyx Esports. Bener banget, dan ditambah Sans, gak ada yang bisa mendekat sama sekali, damage-nya terlalu besar. Dan lihat, oh lihat tuh, di situ berubah flag. Belum buffnya lagi bengkong-bengkong aja, sementara untuk Pendragon nemenin dulu ke arah Wan-nya melakukan jungling. Sementara itu mereka berempat melakukan rotasi bersama-sama. Ada Esmeralda di bagian mid sendirian, ada wave minion yang udah hadir, tapi Boots pun belum mau maju. Udah ada 1 buah Knuckles of Durance. Kali ini Onyx Esports benar-benar mendominasi dengan 16 poin kill mereka. Dan Sans yang hanya pick up 1 kali. Ini benar-benar RKT sih harus ke belakang ya. Dia nggak boleh benar-benar kayak coba timpa di arah depan. Dia harus incer Sansnya kalau dia mau menang. Karena kalau gak ada yang bisa ke Sans, ini berat banget. Bajan itu udah pasti digebokin. Lihat. Buset. Bajan Lihat susah dong. banget untuk ke belakang. Saat tengah darah seperempat dan Ya Bajan harus down. ampun. Oh my god, mega kill didapatkan. Sans terlalu offset, gak ada apapun. Double kill, looking for triple kill. Dan ternyata diamankan, dan 3 player hilang dari EVOS Legends. Ini bencana. 3 player Onyx hilang. Esports bakal membalikan keadaan. Sepertinya game kedua ini bakal coba diamankan oleh Onyx. Dan lihat, Pendragon Wave-nya sampai masuk. memberikan kuat. Tes. Onyx Wipe out. Esports take the game too. Onyx Esports take the game to skor 1 sama. Kita akan berangkat menuju ke game yang ketiga untuk match yang pertama di hari ini. Wow, semakin seru sekali. Tadi sebelumnya ada perdebatan di FBL Kick di analis kita untuk melihat bagaimana hero-hero yang akan diambil, hero-hero yang akan dipergunakan oleh masing-masing tim. Bude Clara tadi memilih ke arah EVOS Legends, tapi ternyata 3 orang yang memilih ke arah Onyx
mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Onyx Esports berhasil mendapatkan game yang kedua. Dan lihat Sans pun tak tersenggol. Dia dapetin satu itu udah dipaksakan. Ketika Sans tumbang pun dia masih dapetin 2 poin kill. Itu bener-bener bencana banget sih. Karena apa? Lihat ketika Bajan mau mendekat sekalipun dia digebok 2 kali 3 kali bonyok. Sakit banget Pak, bonyok banget itu kalau dipisah badan virus. Ini masalahnya dari awal dia udah dapat makan mulu Pak.